Selamat pagi teman-teman. Pagi ini gua akan lanjutin perjalanan menuju ke Cilacap, kampung halaman. Kita set mapnya dulu. Ya, oke, mari kita jalan. Bismillah, semoga semua aman. Hari ini hari Minggu, tanggal 5, bertepatan dengan hari Paskah. Saya mengucapkan selamat hari Paskah pada semua teman-teman yang merayakan. Oke, sudah bangkit. Semoga damai beserta kita semua. Yang paling gue harapkan perang cepat selesai. Semua pemimpin negara boleh menurunkan ego mereka. Ya, semua boleh berjalan dengan normal dan damai lah. Kasihan orang-orang yang kena jadi korban. Nasi kulit ikun. Oke, rencananya pagi ini tuh pengennya makan dulu, sarapan pagi budak gitu. Tapi ternyata dicek-cek budaknya banyak yang buka malam ya, sore malam. Kita budak itu makan malam, makan pagi. Hei, Minggu Jogja masih tetap ramai. Oke, kita menuju kiri. Ini berarti ke arah barat ya. Pagi yang cerah teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, ini lingkar luarnya Yogyakarta. Sekarang Jogja itu ada jalan lingkar luar yang mengelilingi kota. Enak sih di sini sistemnya, jadi dua jalur terpisah, motor-motor, mobil-mobil. Cuma memang agak repotnya di putaran baliknya terlalu jauh. Cuma rapi. Jadi kalau misalnya kita mau keluar dari jalur utama lingkar luar ini ya masuk ke ganggang nih yang sebelah kiri. Kalau ditanya ke Jogja nggak lengkap tanpa ke Malioboro, wah enggak deh. Rasanya kalau sekarang ke Jogja itu nggak pernah ke Malioboro. Terlalu crowded, ramenya pol. Jadi mendingan kita explore ke sekitaran Jogja lebih enak. Oke, ini ada. Sekarang kita posisi ada di sisi kiri dari lingkar luar Jogja. Jadi saya lihat ya, bangunan di Jogja ini sih masih kayak jalan tol udah mulai rampung. Jadi lihat-lihat ini Jogja ini akan jadi seperti kota metropolitan yang macam gede-gede. Ini akan ada tol yang ke arah luar kota. Di beberapa titik udah tem pacangnya udah ada semua, rata-rata tinggal nyambungin aja. Nggak tahu kapan selesai proyek tol Jawa Tengah. Waktu menunjukkan pukul 9.23.
berarti di depan kita akan keluar ke arah kanan ya, yang berarti kita sudah keluar dari lingkar luar Jogja menuju ke arah apa ini ya, Sleman masalah. Kayaknya perjalanan kali ini kena banyak banget lampu merah. Kita dikit, kalau touring seperti ini, apa sih yang perlu disiapin buat diri kita? Satu yang masih perlengkapan standar ya, jaket, helm, sarung tangan, terus ya sisanya sepatu lah, oke lah. Tapi yang penting itu helm, jaket, dan sarung tangan yang proper lah. Untuk helm perjalanan jarak jauh pasti gue pakai helm full face. Kenapa? Kenapa nggak helm half face sih? Satu, helm full face itu lebih melindungi. Kalau secara real lebih melindungi. Yang kedua, untuk hujan-hujanan jauh lebih enak helm full face. Karena entah kenapa kalau pakai helm half face itu susah kalau hujan-hujanan. Sering bocor. Kalau jaket sebenarnya relatif, tapi kalau bisa yang punya windbreaker lah. Cukup hangat ya, bikin kita masuk angin dong. Lalu sarung tangan yang nggak terlalu panas sih lebih baik. Lagi kalau kita berkendaranya di siang hari kayak gini ya cukup ya untuk menutupi kita dari sengatan ultraviolet lah. Oke, lalu untuk di helmnya sendiri coba pakai, kalian kasih ini apa, speaker Bluetooth atau intercom terserah lah. Tapi yang sekarang gue pakai sih speaker Bluetooth aja, karena gue nggak pernah touring rame-rame, soalnya solo touring. Nah, intercom apa, speaker Bluetooth ini cukup buat kita dengerin musik sama perjalanan. Yang kedua, bisa dengerin map, karena kalau siang-siang kayak gini ya map itu selalu gue matiin untuk menghemat baterai dan menghindari panas berlebih di handphone. Kayak sekarang ini masih belum gue nyalain, karena pikir masih pagi ya. Nanti habis ini udah selesai dari Gua Maria, gue akan switch ke speaker. Saya mau hemat baterai kalau misalnya perjalanan jauh, lumayan bisa hemat baterai. Sampai dok malam hari kita nyalain mapnya, karena kalau malam hari kan nggak terlalu banyak daya yang dipakai, jadi otomatis lebih adem lah. Apalagi ya kereta juga lebih adem nggak pasti. Ya seperti itulah. Di perjalanan touring solo kayak gini ya bikin perjalanan kita nyaman lah ya. Mungkin kita pakai motor
nggak pakai mobil yang ada AC-nya. Tapi paling enggak kita punya hiburan lah. Dengerin musik kan udah paling enak. Ya kalau sekarang kita nge-vlog ya ngoceh sendiri aja di dalam helm. Melihat map, sebenarnya Google Map itu udah jauh lebih dari cukup sih. Kalau kita ke kota-kota besar, di kota-kota besar gitu, arahnya selalu bener kok. Soalnya kalau kita lewatin kota-kota kecil gitu ya, kadang-kadang bisa disasarin, apalagi kalau kita settingnya dengan kendaraan motor. Mungkin dipikir kalau motor bisa belusukan gitu ya, semua motornya itu motor touring, motor off-road. Tapi walaupun bisa saling sebenarnya enak juga sih, karena ketemu tempat-tempat yang kita nggak pernah pikiran lah. Ya kita biasanya kalau motor-motor kayak gini kan, next kayak gini kan lewatnya jalan-jalan aspal aja. Jadi kalau jalan-jalan gini ya masih aman lah, ada aspal. Sabutan jalan tanah sih beres lah. Kecuali motor kamu itu udah bannya dua turbos, bisa dua alam, di aspal bisa, di lumpur bisa, pasir bisa, oke lah. Tapi biarpun gitu ya susah juga, karena body NX kan cukup berat nih. Kalau ke pater stuck wah repot. Cuma kalau NX ini buat jalan di aspal cruising wah enak banget. Ini kalau motor ini bisa masuk tol wah sip banget lah. Wah jadi bagus teman-teman. Oke, hari ini pagi ini kita sudah melanjutkan perjalanan di Cilacap. Hampir dulu ke Gua Maria. Ini bukan Gua Maria sih, tapi di peta itu Candi Maria Penuh Kasih, kalau nggak salah ya. Katanya ya Bunda Marianya diletakkan di dalam candi gitu, seperti kebudayaan Jawa gitu ya. Kalau Yesus kan sudah diletakkan di Ganjuran. Nah ini Gua Marianya. Semoga teman-teman yang lihat ini kalau misalnya punya keyakinan lain bisa jadi masukan aja ya. Nggak ada niat sama sekali untuk apa namanya, membenturkan keyakinan kita, tapi gue lebih senang kalau kita bisa bareng-bareng, kita sama-sama manusia gitu, punya keyakinan masing-masing, it's fine. Yang penting kita nggak merugikan orang lain, sama-sama rukun, sama-sama guyup. Kenapa kalau punya agama malah kita bikin kita jadi gontok-gontokan, jadi kita bikin merugikan orang lain, menghakimi orang lain, ya untuk apa agama? Rasanya semua keyakinan, semua agama lalu mengajarkan kasih. Bisa ada sih agama yang mengajarkan kekerasan. Masa Tuhan seperti itu pikirannya. Nah, ya ini cuma sebagai siarah, karena aku orang Katolik. Siarah sekaligus wisata.
Kenapa gue suka ke Gua Maria? Satu, selain karena gue berdoa, jalan yang kita lalui ini tuh asik, belusukan. Tapi belusukannya yang masih aman-aman aja. Walaupun kadang-kadang kalau di Google Map sering juga kesasar. Waktu dulu pernah mau ke Gua Maria, mana ya, Lawang sih ya. Waduh, disasarin ke dalam hutan tuh, di perbukitan Menores itu. Untung cepet-cepet balik, kalau enggak apalagi udah sore ya, nggak bisa deh. Jadi gitu, kalau misalnya kita ngikutin Google Map, ya mesti mikir logika juga lah. Kalau jalannya udah mulai nggak bener, jalan tanah dan sebagainya, mendingan itu putar balik, cari jalan aspal. Rasanya gue masih belum berani untuk riding malam-malam di tengah hutan. Ngeri kan? Rahayu Distira. Rutanya cukup menanjak. Bagus sih dia pinggir-pinggir situ. Ya kalau ngikutin jalur-jalur menuju Gua Maria ya kita bisa ketemu jalur-jalur pedesaan seperti ini. Menyenangkan aja sih. Lihat sesuatu yang nggak umum kita lihat di kota. Kehidupan pedesaan. Dan pikir-pikir banyak loh dari kita yang gak bisa kemana-mana karena takut, karena nggak mau sendiri. Oke, sebelah kiri sudah sampai Candi Ibu Maria Bunda Penuh Kasih. Kita rupanya ternyata di sini adalah pemakaman Katolik sekaligus di candinya juga ya. Lanjutin aja. Teman-teman, selesai doa, kita cukup atas perlindungannya. Sekarang kita lanjutin perjalanan menuju Cilacap. Perjalanan ini akan ditempuh dalam waktu 3,5 jam menurut Google Maps ya. Kita hitung-hitung ya mungkin sekitar 4 jam lah ya. Sekarang jam 10 ya, mungkin sampai jam 2 jam 3 atau istirahat. Untuk rute kali ini kita akan full lewat jalur selatan, lewat endless, jalan lurus dia. Kita keluar dari trek ini, saya masih di
ya kan, tapi aman. Oh iya, selama di Jogja ini menginap di misalnya namanya di bar. Isinya itu kalau di Jogja itu di daerah Sen atau di Jogja atas utara, di belakangnya Hotel Ascot dan mall apa sih saya boleh nyaman. Terus sama ini bisa lengkap, dapat snack di Revo juga setiap hari. Staffnya ramah. Terus apa lagi ya? Oh, di depan itu ada warung 24 jam. Jadi kalau lapar tinggal ke depan aja, aman deh. Kalau Indomie sih tapi oke lah, namanya kan tengah malam mau makan apa, makan itu. Oke, tempatnya enak juga, kamar nggak begitu besar tapi proper banget, bersih, ada TV ya, biarpun TV rasanya nggak pernah akan pakai, pasti nontonnya YouTube juga. Ada air hangat, ada air dingin, anjuran, toilet duduk, dan kamar mandinya bersih. Itu poin plus. Di situ gua dapat di harga 170-an ya, 350 untuk 2 hari. Tapi katanya kalau misalnya offline, ya resepsionis saya bilang sih mungkin 150 seharinya, semalam. Jadi kayaknya memang lebih murah via aplikasi aja ya. Memang kadang-kadang kita dapat harga yang menggiurkan Pak. Walaupun kalau di mana, di internet ada banyak yang bilang lebih murah karena apa? Harusnya di offline lebih murah karena tidak bayar lagi, tidak ada komisi lagi ke Traveloka atau aplikasi-aplikasi lain. Lebih mahal malah ya. Oh, mungkin satu saat boleh coba telepon kalau memang mau ke Jogja lagi, tapi itu recommended lah di Residence. Selama ini ke Jogja semuanya oke sih penginapannya. Memang gua selalu cari yang di bawah 200.000 karena pikir hanya untuk numpang lewat aja, mau istirahat. Jadi tidur di hotel jauh lebih baik dibandingkan tidur di pom bensin. Kenapa? Karena HP-nya jelas lebih istirahatnya, maksud capek lagi ngapur. Istirahatnya jelas akan lebih baik dibandingkan kita tidur di pom bensin. Ya, kecuali pom bensinnya proper ya. Tapi dengan harga segitu, it's worth the deal, worth money. Jadi selama ini kalau di Jogja, gue juga selalu pilih di bawah 200.000. Malam ataupun 2 malam sampai juga pasti 200.000. Ya mantap-mantap kalau emang udah nggak lagi ya 50.000 lah, tapi nggak pernah lebih dari 200.000. Selama ini nginep di Jogja sih ini salah satu yang paling top.
kadang-kadang nginep itu tempatnya apa ya, kebersihannya kurang terjaga, bersih tapi nggak bersih banget gitu. Oh, lewatin di jalan desa lagi teman-teman. Tapi nikmatin aja. Baik, di jalan-jalan desa kita bisa ketemu tempat-tempat kayak gini. Karena kalau lewat jalan kota yang di umum buat mobil, tidak mungkin nih bisa kayak gini. Wah, gile, adem ya kan? Coba lihatin. Ya, jadi ini nikmatnya ikutin jalur Google Web tapi jalur motor. Nah, habis. Ya sebenarnya motong ya, ini motong jalan ya, motong sana sini. Coba kita lihat. Palpa Bendungan Cibinong Kamisoro. Asik banget istirahat. Nah, ini caranya gimana ini? Kotak Ragun. Lanjut nggak ya? Gak yakin. Atau nggak deh, kita balik, putar balik cari jalan aspal aja.